Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja ke pembahasan kita yang selanjutnya. Pembahasan tentang macam-macam sholat fardu atau sholat wajib dan macam-macam sholat sunnah. Dalam kehidupan umat Islam, masyarakat meyakini dan mengetahui bahwa sholat merupakan perintah yang harus dilakukan atau dianjurkan oleh umat Islam itu sendiri. Di dalam pelaksanaan sholat ada beberapa hal yang harus dilakukan seseorang yang hendak melaksanakan sholat, seperti harus berwudu, suci tempatnya, karena kedua hal tersebut merupakan salah satu dari syarat sah sholat. Sehingga ketika seseorang melakukan sholat dan keduanya ditinggalkan, maka hal tersebut dapat membatalkan sholat seseorang. Karena ketika salah syarat sahnya sholat ditinggalkan, maka secara langsung sholatnya itu tidak diterima oleh Tuhan, baik itu sholat yang wajib ataupun sholat sunnah. Sholat merupakan salah satu bentuk interaksi langsung antara manusia dengan Tuhannya. Maka dari itu, ketika kita melakukan atau melaksanakan sholat, kita dianjurkan untuk khusyuk dalam sholat yang dia lakukan supaya sholat tersebut bisa diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain dari itu, sholat memiliki berbagai macam keistimewaan. Sholat menurut etimologi berarti doa, menurut syara menyembah Allah Ta'ala dengan beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan kedua salam. Sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Sholat fardu sendiri menurut hukumnya terdiri atas dua golongan, yakni yang pertama fardu ain, yakni yang diwajibkan kepada individu. Termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat untuk pria. Yang kedua, fardu kifayah, yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim namun akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Yang termasuk dalam kategori ini adalah sholat jenazah. Sholat 5 waktu adalah sholat fardu atau sholat wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari. Hukum sholat ini adalah fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim atau muslimah yang telah menginjak usia dewasa, kecuali berhalangan karena sebab tertentu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya menjadi pelebur dosa di antara sholat-sholat itu, selama tidak melakukan dosa besar. Puasa Ramadan hingga Ramadan berikutnya menjadi pelebur dosa antara keduanya apabila meninggalkan dosa besar." Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu zuhur adalah apabila matahari telah condong sedikit ke barat hingga bayangan seseorang menyamai panjangnya. Selama waktu asar belum tiba, waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu maghrib adalah selama mega merah belum menghilang. Waktu isya adalah hingga separuh malam yang tengah. Dan waktu subuh adalah sejak terbit fajar sampai sebelum matahari terbit. Maka jika matahari telah terbit, janganlah kamu sholat, karena matahari terbit di antara dua tanduk setan." 1. Subuh terdiri dari 2 rakaat. Waktu subuh diawali dari terbitnya fajar, yakni cahaya putih yang melintang di ufuk timur. Waktu subuh berakhir ketika terbitnya matahari. Yang kedua, zuhur terdiri dari 4 rakaat. Waktu zuhur diawali jika matahari telah tergelincir atau condong ke arah barat hingga bayangan seseorang menyamai panjangnya, dan berakhir ketika masuk waktu asar. Yang ketiga, asar terdiri dari 4 rakaat. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu asar berakhir dengan terbenamnya matahari. Yang keempat, maghrib terdiri dari 3 rakaat.
Waktu maghrib adalah selama mega merah belum menghilang yang diawali dengan terbenamnya matahari dan berakhir dengan masuknya waktu isya. Yang kelima, isya. Terdiri dari 4 rakaat. Waktu isya adalah hingga separuh malam yang tengah yang diawali dengan hilangnya cahaya merah atau syafaq di langit barat dan berakhir hingga terbitnya fajar keesokan harinya. Khusus pada hari Jumat, Muslim laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid secara berjamaah atau bersama-sama sebagai pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat tidak wajib dilakukan oleh perempuan atau bagi mereka yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Pembahasan selanjutnya, waktu sholat. Waktu sholat sangat berkaitan dengan peristiwa peredaran semu matahari relatif terhadap bumi. Pada dasarnya, untuk menentukan waktu sholat diperlukan letak geografis, waktu tanggal dan ketinggian. Urutan waktu sholat dari pagi sampai malam yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang pertama, sholat zuhur. Waktu istiwa atau zawal terjadi ketika matahari berada di titik tertinggi. Istiwa juga dikenal dengan sebutan tengah hari. Pada saat istiwa, mengerjakan ibadah sholat atau baik wajib maupun sunnah adalah haram. Waktu zuhur tiba sesaat setelah istiwa, yakni ketika matahari setelah condong ke arah barat. Biasanya pada jadwal sholat waktu zuhur adalah 5 menit setelah istiwa. Yang kedua, sholat asar. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, waktu asar diawali jika panjang bayang-bayang benda melebihi panjang benda itu sendiri, sementara mazhab Imam Hanafi mendefinisikan waktu asar jika panjang bayang-bayang benda 2 kali melebihi panjang benda itu sendiri. Yang ketiga, sholat maghrib. Waktu sholat maghrib diawali ketika terbenamnya matahari. Terbenam matahari di sini berarti seluruh piringan matahari telah masuk di bawah horizon atau cakrawala. Yang keempat, sholat isya dan subuh. Waktu isya didefinisikan dengan ketika hilangnya cahaya merah syafaq di langit hingga terbitnya fajar shaddiq. Sedangkan waktu subuh diawali ketika terbitnya fajar shaddiq hingga sesaat sebelum terbitnya matahari atau syuruk. Dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Asy'ari dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa melakukan 2 sholat ketika dingin atau isya dan subuh, maka akan masuk surga. Itulah tadi pembahasan tentang macam-macam sholat fardu atau sholat wajib dan kapan-kapan waktu mengerjakan sholat-sholat tersebut. Masuklah kita ke pembahasan yang kedua tentang macam-macam sholat sunnah dan kapan waktu pelaksanaannya. Sholat sunnah disebut juga sholat an-nawafil atau at-tatawwu. Yang dimaksud dengan an-nawafil ialah semua perbuatan yang tidak termasuk dalam fardu. Disebut an-nawafil karena amalan-amalan tersebut menjadi tambahan atas amal-amalan sholat fardu. Menurut mazhab Hanafi, sholat an-nawafil terbagi atas 2 macam, yaitu sholat masmunah, ialah sholat-sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah, jarang ditinggalkan sehingga disebut juga dengan sholat muakkad atau dipentingkan. Yang kedua, sholat mandudah, adalah sholat-sholat yang sunnah yang kadang dikerjakan oleh Rasulullah, kadang-kadang juga tidak dikerjakan sehingga disebut sholat goiro muakkad atau kurang dipentingkan. Sholat sunnah menurut hukumnya terdiri atas 2 golongan, yakni 1. Muakkad adalah sholat yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah tawaf. Yang kedua, goiru muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidentil atau tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat khusuf yang hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Pembagian menurut pelaksanaan. Sholat sunnah ada yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid, di antaranya sholat wudu, sholat tahiyatul majlis, sholat taubat, sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib, sholat istikharah, sholat mutlak, dan sholat safar.
Sedangkan yang dapat dilakukan secara berjamaah antara lain sholat tarawih, sholat 2 hari raya, sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat witir. Macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah ada yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Di antaranya 1. Sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu ada yang disebut juga dengan sholat syukrul wudu, adalah sholat yang dikerjakan setelah berwudu. Tata cara pelaksanaannya adalah sehabis berwudu kita disunnahkan membaca doa. Selesai membaca doa tersebut lalu melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Sholat ini dikerjakan 2 rakaat sebagaimana sholat yang lain dengan ikhlas sampai salam. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan sebagai penghormatan terhadap masjid. Dilakukan oleh orang yang masuk ke dalam masjid sebelum ia duduk. Dikerjakan 2 rakaat. Cara pengerjaannya sama dengan sholat sunat yang lainnya. Sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim jika ingin bertaubat terhadap kesalahan yang pernah ia lakukan. Sholat taubat dilaksanakan 2 rakaat dengan waktu yang bebas, kecuali pada waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika matahari sedang naik. Kira-kira ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, atau kira-kira pukul 7 pagi hingga waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha bisa dengan 2, 4, 8, atau 12 rakaat dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekalian salam. Sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam, dimulai selepas isya sampai menjelang subuh. Jumlah rakaat pada sholat ini tidak terbatas, mulai dari 2 rakaat, 4, dan seterusnya. Pembagian keutamaan waktu sholat tahajud. Sepertiga malam kira-kira mulai dari jam 19 sampai jam 22.00. Sepertiga kedua kira-kira mulai dari jam 22.00 sampai dengan jam 01.00. Sepertiga ketiga kira-kira dari jam 01.00 sampai dengan masuknya waktu subuh. Sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan menyertai sholat fardu. Sholat sunnah ini terbagi dalam sholat muakkad dan ghairu muakkad. Adapun yang termasuk dalam sholat sunnah rawatib adalah sebagai berikut. Muakkad, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Ghairu muakkad, 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum maghrib. Masing-masing berdasarkan rincian hadis-hadis berikut. Dari Ummu Habibah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan baginya dan dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memberi rahmat kepada orang yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Mughafal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah kamu sebelum maghrib, sholatlah kamu sebelum maghrib. Kemudian Nabi mengatakan yang ketiga kalinya bagi yang menghendakinya. Hadis riwayat Bukhari. Sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah agar memberikan pilihan yang lebih baik dari 2 perkara, atau pilihan atau lebih baik untuk menghapus keraguan hati dalam memilih, agar tidak menyesal di lain hari nanti. Waktu mengerjakannya ialah setiap saat ada kepentingan asalkan tidak ada waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah, baik siang maupun malam hari. Namun utamanya jika dikerjakan di malam hari sebagaimana sholat tahajud pada sepertiga malam yang terakhir. Sholat mutlak. Sholat mutlak adalah sholat yang dikerjakan sewaktu-waktu, kecuali pada yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah. Misalnya sesudah sholat subuh dan sholat asar. Waktu-waktu yang dilarang dalam mengerjakan sholat mutlak. Yang pertama, di saat matahari akan terbit sampai naik sepenggala atau setinggi tombak. Yang kedua, di saat matahari berada di tengah-tengah persis sampai tergelincir ke barat atau lingsir. Yang ketiga, di saat matahari akan terbenam sampai terbenam secara sempurna atau tiba waktu maghrib. Yang keempat, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Yang kelima,
setelah sholat subuh sampai matahari naik sepenggala atau setinggi tombak. Sholat safar. Apabila seorang hendak bepergian sebelum meninggalkan rumah, ia dianjurkan mengerjakan sholat safar 2 rakaat. Demikian pula sesudah tiba di rumah kembali. Caranya sama dengan mengerjakan sholat subuh, hanya niatnya berlainan, yaitu berniat sholat safar sunat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sholat berdoalah agar perjalanan diridhoi, dimudahkan dan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan baik pribadi, tugas maupun keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan yang dapat dilakukan secara berjamaah antara lain: 1. Sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Waktu sholat tarawih ialah sesudah sholat isya sampai terbit fajar, masuk waktu subuh. Yang kedua, sholat 2 hari raya. Sholat hari raya adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada kedua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha kurban tanggal 10 Zulhijjah. Cara mengerjakannya: yang pertama, waktu sholat hari raya Fitri itu pada tanggal 1 Syawal mulai terbit matahari sampai matahari tergelincir, datang waktu zuhur. Dan sholat hari raya kurban pada tanggal 10 Zulhijjah atau bulan haji, mulai terbit matahari sampai matahari tergelincir, tiba waktu zuhur. Sholat 2 gerhana. Sholat 2 gerhana adalah sholat yang dikerjakan karena ada gerhana bulan dan matahari. Cara mengerjakannya: sholat 2 gerhana itu boleh dikerjakan secara sendirian, tetapi utamanya dikerjakan secara berjamaah. Yang keempat, sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dikerjakan karena ada keperluan untuk mohon ujian. Sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dikerjakan dengan bilangan ganjil, misalnya 1 rakaat, 3, 5, dan seterusnya. Waktu setelah sholat isya sampai terbit fajar atau tiba waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ij'alu akhiras sholatikum bil-laili witron," yang artinya, jadikanlah akhir sholatmu pada waktu malam dengan witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah tadi pembahasan tentang cara-cara sholat sunnah dan macam-macamnya. Dari pembahasan itu, saya mengambil kesimpulan: sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Sholat terbagi 2, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu hukumnya wajib dan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang bagaimanakah yang dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Yaitu sholat yang dilakukan dengan hati yang ikhlas serta khusyuk dalam pelaksanaannya. Dengan sholat dapat membentuk pribadi yang mempunyai sifat tawadu, pandai bersyukur, selalu tawakal, sabar, tabah dalam mengurangi kehidupan, membina muslim agar senantiasa hidup bersih dan suci jiwa dan raga. Sholat merupakan sarana untuk menyampaikan pernyataan diri manusia kepada Tuhannya secara tulus, ikhlas bahwa semua yang ada pada dirinya, sholat dan ibadahnya, hidup dan matinya hanya milik Allah. Sholat fardu hukumnya wajib, artinya jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Sholat fardu terbagi atas 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Adapun sholat sunnah yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak apa-apa. Berikut adalah cuplikan niat-niat sholat fardu atau sholat wajib. Niat sholat subuh: usolli fardos subuhi rok'ataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Niat sholat zuhur: usolli fardoz zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu zuhur 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Niat sholat asar: usolli fardol asari arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu asar 4 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sholat maghrib: usolli fardol maghribi thalatha raka'atim mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Sholat isya: usolli fardol isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala.
Aku niat melakukan sholat fardu isya 4 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.